Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita baca buku nomor satu bestseller, Who Moved My Cheese. Buku ini tidak hanya nomor satu bestseller di New York Times, tapi juga di Wall Street Journal, Business Week, dan USA Today Money. Buku ini adalah sebuah karya bermutu, dipuji oleh berbagai orang dari perusahaan-perusahaan ternama, diantaranya Exxon, General Motor, Goodyear, Kodak, Marriott, Whirlpool, Xerox, dan dari perusahaan berbagai macam bidang industri. Buku ini cerdas, sederhana, dan berhasil. Who Moved My Cheese? Cara cerdas menyiasati perubahan dalam hidup dan pekerjaan. Ditulis oleh Spencer Johnson, MD, pengantar oleh Kenneth Blanchard, PhD, co-author The One Minute Manager. Metode manajemen terpopuler dunia, James Small and Valuable. Who Moved My Cheese? Cara cerdas menyiasati perubahan dalam hidup dan pekerjaan. Who Moved My Cheese adalah perumpamaan sederhana yang mengungkap kebenaran sejati tentang perubahan dengan cara yang sangat menyenangkan dan memberikan pencerahan. Dikisahkan tentang 4 tokoh yang hidup dalam sebuah labirin yang mencari cheese untuk mempertahankan hidup dan membuat hidup mereka bahagia. 2 di antaranya adalah tikus yang bernama Sniff dan Scurry, dan 2 lagi adalah kurcaci sebesar tikus yang bergerak dan bertindak persis seperti kita manusia. Nama mereka adalah Ham dan How. Cheese melambangkan hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup, baik pekerjaan yang baik, hubungan yang harmonis, uang, kekayaan, kesehatan, atau ketenangan batin. Dan labirin adalah tempat di mana Anda mencari apa yang Anda inginkan, perusahaan di mana Anda bekerja, atau keluarga, atau masyarakat di sekitar Anda. Dikisahkan keempat tokoh tersebut menghadapi perubahan yang tidak terduga sebelumnya. Namun demikian, satu di antaranya berhasil mengatasinya dan menuliskan pelajaran yang diperolehnya dari pengalaman tersebut di dinding labirin. Saat Anda menemukan dan melihat tulisan tangan di dinding, Anda bisa menemukan kiat-kiat untuk mengatasi perubahan, sehingga beban hidup Anda menjadi lebih ringan dan menjadi lebih sukses, apapun menurut istilah Anda, dalam pekerjaan dan kehidupan Anda. Karena ditujukan untuk semua umur, cerita ini bisa selesai dibaca dalam 1 jam. Namun, keunikan yang terkandung di dalamnya akan bertahan seumur hidup. Sebelum kita baca bukunya, kita kenalan dulu dengan Spencer Johnson, MD. Adalah penulis buku-buku terlaris, di mana buku-bukunya telah banyak membantu jutaan orang menemukan kebenaran-kebenaran sejati yang bisa mereka gunakan untuk menikmati hidup yang lebih sehat, lebih sukses, dengan beban yang lebih ringan. Ia sering dijuluki sebagai yang terbaik dalam menghadapi hal-hal yang rumit dan memberikan penyelesaian sederhana yang praktis. Bersama konsultan manajemen terkemuka Kenneth Blanchard, PhD, ia menulis The One Minute Manager sejak tahun 1982. Hasil kerja yang mengagumkan. Sejak tahun 1982, hasil kerja yang mengagumkan ini telah menjadi metode manajemen terpopuler dunia dan masih terus berlangsung sampai saat ini. Terbukti karya ini masih masuk dalam daftar buku-buku terlaris.
Dr. Johnson juga menulis buku-buku laris lainnya, termasuk diantaranya adalah The Precious Present, Yes or No, dan 5 buku seri The One Minute. Ia juga penulis dan editor buku anak-anak terkenal dari seri New Value Tales. Latar belakang pendidikan Dr. Johnson adalah sarjana psikologi dari Universitas Southern California dan mendapatkan gelar master kedokteran dari Royal College of Surgeons serta administrasi medis dari Harvard Medical School dan The Mayo Clinic. Buku-buku Dr. Johnson banyak ditampilkan di berbagai media, di antaranya CNN, The Today Show, Larry King Live, majalah Time, USA Today, The Wall Street Journal, dan United Press International. Buku-buku Spencer Johnson sudah pula diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Buku ini diterbitkan oleh penerbit PT Elek Media Komputido, Kelompok Gramedia Jakarta. Mari kita simak pujian atas buku-buku Spencer Johnson. Sebelumnya ini adalah buku cetakan kedua ya teman-teman. September 2001, cetakan pertamanya Juni 2001. Pujian atas buku-buku Spencer Johnson. Kisah-kisah penuh makna yang membantu kita untuk menikmati hidup yang lebih sehat, lebih sukses, dan tanpa beban. One Minute for Yourself. Sebuah karya besar, One Minute, dan Rather CBS News. Lanjut, buku The Precious Present. Precious Present menyajikan kehidupan dalam bentuk yang paling sederhana. Saya membacakannya kepada seluruh anggota tim sebelum kami memasuki lapangan pada hari pertama kami berlatih. Rick Pitino, Head Coach NCAA National Champions. Buku The One Minute Manager. Saya memberikannya kepada atasan saya, bawahan saya, dan para manajer lain, bahkan kepada istri saya. Teman-teman dekat kami, serta pendeta kami. Buku itu mempunyai daya tarik yang sangat bagus. Robert Davis, Presiden Chevron Chemical. Haruskah Anda menggunakan manajemen One Minute? Ya, Working Woman Magazine. The One Minute Mother. Sebuah karya besar di bidang seni berkomunikasi. Dr. Johnson mempunyai talenta untuk membuat karyanya menarik, provokatif, dan singkat. Saya benar-benar kagum. Dr. Norman Vincent Peale, penulis The Power of Positive Thinking. Kayaknya ini udah ada ya. Oh, audiobooknya nanti teman-teman bisa cek di playlist ya. Lanjut. Cara pendekatan Dr. Spencer Johnson sangat berharga untuk para orang tua. Menunjukkan berbagai cara efektif yang membuat menjadi orang tua merupakan pengalaman yang membahagiakan. Connie Mallet, International President, Parents Without Partners. Yes or No, buku Yes or No ya judulnya. Alat terbaik bagi semua orang untuk mengambil keputusan. Buku yang benar di saat yang tepat. Dieter Hackenstein, Presiden Hotel Hilton. Bacaan yang kita perlukan, kita bisa membacanya di pesawat dan segera menerapkan keputusan yang kita ambil. Jack E. Bauer, Director of Education, IBM. Buku The One Minute Salesperson. Ikuti nasihat bijak dari buku hebat ini. O.G. Mandino, penulis The Greatest Salesman in the World. Ide-ide dalam buku ini sangat penting. Robert N. Beck, Executive VP Bank of America. The One Minute Father. Saat anak-anak saya mulai besar, semakin besar pula waktu yang harus diluangkan untuk mereka. Dan buku ini sangat menolong.
General David C. Jones, FMR Chairman, The Joint Chiefs of Staff. Buku yang tiada bandingnya untuk ayah yang menginginkan anak-anak mereka bisa berkelakuan baik dan bisa menghargai diri sendiri. James Strain, MD, Presiden American Academy of Pediatrics. Terakhir, Dr. Johnson menunjukkan bagaimana cara mendisiplinkan anak dengan kesungguhan dan cinta sehingga masing-masing pihak merasa menang. Roger Staubach, All Pro Athlete. Lanjut, Who Moved My Cheese telah digunakan oleh banyak orang dari berbagai perusahaan, pemerintahan, militer, bisnis pribadi, gereja, dan sekolah, termasuk diantaranya. Di sini ada banyak sekali daftar-daftar perusahaan dan sekolah serta organisasi yang menggunakan buku ini. Nanti teman-teman bisa baca ya. Di sini ada banyak sekali perusahaannya, ada Xerox, 911 Operators, kemudian ada banyak Abbott Labs, Amway, Anheuser-Busch, Apple Computers, AT&T, Apis, Bauer, Bausch & Lomb, Bell South, BF Goodrich, AAA, Johnson, Mercedes-Benz, Merck, Mobil, Morgan Stanley, National Bank. Ini perusahaannya gede semua ya teman-teman, nanti bisa dicek langsung di bukunya. Kita lanjut. Who Moved My Cheese? Buku ini, komentar tentang buku ini salah satunya ada David A. Heenan, Board Member, Peter F. Drucker, Management Center. Pada suatu waktu pasti akan muncul sebuah buku yang membukakan pintu ke masa depan. Bagi saya, buku ini mempunyai pengaruh semacam itu. Lanjut. Segera setelah selesai membaca buku ini, saya langsung memesan beberapa eksemplar untuk membantu kami menghadapi perubahan-perubahan yang sedang kami hadapi. Dari tim yang sedang dalam perubahan menjadi tim yang mengembangkan pasar baru. John Banks, Performance Effectiveness Specialist, Whirlpool Corporation. Lanjut, saya membayangkan membaca cerita istimewa ini kepada anak dan cucu di ruang keluarga di rumah kami di depan perapian, dan mereka semua memahami pelajaran yang ada di balik kisah ini. L.T. Cole Wayne Washer, Aeronautical Science Center, Patterson, AFB. Penggambaran dan bahasa yang digunakan Dr. Johnson sangat memikat, sehingga memberikan dasar-dasar yang kuat serta cara-cara yang tak mudah kami lupakan dalam mengelola perubahan yang terjadi. Albert J. Simon, Presiden Rochester Institute of Technology. Kemampuan Spencer Johnson untuk memahami sesuatu dan cara menceritakannya membuat buku ini sangat istimewa yang bisa dibaca dan dipahami oleh semua orang yang ingin berbuat sebaik mungkin dalam masa-masa penuh perubahan ini. Randy Harris, former Vice Chairman, Merrill Lynch International. Buku ini sederhana, seperti peta jalan yang mudah dipahami untuk digunakan saat menghadapi setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan kita masing-masing. Michael Morley, Senior VP, Eastman Kodak. Buku hebat ini adalah harta yang berharga bagi orang atau sekelompok orang yang mengamalkan pelajaran yang ada di dalamnya. John A. Lopiano, Senior VP, Xerox Corporation. Lanjut halaman XI, ini ada daftar buku-buku karya Spencer Johnson. Beberapa buku beliau banyak tentang anak-anak, kemudian
Ada the 1 minute manager, the precious present, the 1 minute salespeople, the 1 minute mother, the 1 minute father, the 1 minute teacher, the 1 minute for yourself. Kemudian yes or no. Kemudian ada seri value tales, series for children. Kemudian lanjut, ini ada persembahan buku di halaman XII-nya. Lanjut ada tulisan dari A.J. Cronin dan kutipan dari Robert Burns. Rencana terbaik dari tikus dan manusia sering menyesatkan. Robert Burns 1759 sampai 1796. Kemudian, kehidupan bukanlah jalan yang lurus dan mudah dilalui di mana kita bisa bepergian bebas tanpa halangan. Namun, berupa jalan-jalan sempit yang menyesatkan, di mana kita harus mencari jalan, tersesat dan bingung. Sekarang dan sekali lagi, kita sampai pada jalan tak berujung. Namun, jika kita punya keyakinan, pintu pasti akan dibukakan untuk kita. Mungkin bukanlah pintu yang selalu kita inginkan, namun pintu yang akhirnya akan terbukti terbaik untuk kita. A.J. Cronin. Di daftar isi buku ini terdiri dari 104 halaman. Mari kita awali buku ini dengan membaca bagian dari diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian dari diri kita, si sederhana dan si rumit. 4 tokoh imajiner yang ada dalam cerita ini. Si tikus, Snip, endus, dan Scary, lacak, dan si kurcaci, Ham, kaku, dan How, aman. Dimaksudkan untuk mewakili bagian dari diri kita, baik yang sederhana maupun yang rumit, tanpa membedakan usia, jenis kelamin, ras, dan kebangsaan. Kadang kita bertindak seperti Sniff yang mampu mencium adanya perubahan dengan cepat, atau Scary yang segera bergegas mengambil tindakan, atau Ham yang menolak serta mengingkari adanya perubahan karena takut perubahan akan mendatangkan sesuatu yang buruk, atau How yang baru mencoba beradaptasi jika ia melihat perubahan mendatangkan sesuatu yang lebih baik. Bagian diri manapun yang kita pilih, kita mempunyai ciri yang sama, kebutuhan untuk menemukan jalan dalam labirin, dan sukses mengatasi perubahan yang kita hadapi. Kisah di balik cerita oleh Kenneth Blanchard, PhD. Menceritakan kisah di balik cerita Who Moved My Cheese benar-benar membuat saya berdebar-debar. Karena itu berarti bukunya sudah ditulis dan saat ini bisa dibaca, dinikmati, dan diceritakan kembali kepada semua orang. Saya sudah menginginkan buku ini. Ditulis sejak pertama kali mendengar Spencer Johnson bercerita tentang cheese-nya yang hebat itu. Beberapa tahun lalu, sebelum kami menulis The 1 Minute Manager bersama-sama. Saya masih ingat saat itu, saya berpikir betapa bagusnya cerita itu dan begitu berharganya bagi saya, karena telah menolong saya sejak saat itu. Who Moved My Cheese adalah kisah tentang perubahan yang terjadi dalam sebuah labirin, di mana 4 tokoh sangat menarik pergi mencari cheese. Cheese di sini adalah perumpamaan akan hal-hal yang kita inginkan di dalam hidup ini, baik pekerjaan, hubungan baik, uang, pengakuan, ketentraman batin, atau bahkan kegiatan seperti lari pagi atau golf. Kita masing-masing mempunyai ide sendiri tentang cheese tersebut dan kita mengejarnya karena kita yakin hal itu akan membuat kita bahagia. Jika kita mendapatkannya, kita sering menjadi terikat, dan jika hal tersebut hilang atau disingkirkan, bisa menjadi hal yang traumatis bagi kita. Labirin
mewakili tempat di mana Anda menghabiskan waktu untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Bisa jadi berupa perusahaan di mana Anda bekerja, lingkungan masyarakat di mana Anda tinggal, atau hubungan baik yang telah Anda bina sampai saat ini. Dalam seminar-seminar saya di seluruh dunia, cerita Cheese yang sebentar lagi Anda baca ini selalu saya ceritakan. Dan sering saya dengar bagaimana cerita ini membawa perubahan bagi banyak orang yang telah mendengarnya. Percaya atau tidak, cerita pendek ini telah menyelamatkan banyak perkawinan, karir, dan nyawa. Salah satu kisah Salah satu kisah nyata datang dari Charlie Jones, penyiar NBC TV yang sangat terkenal, yang menyatakan bahwa cerita Who Moved My Cheese telah menyelamatkan karirnya. Pekerjaannya sebagai penyiar memang sangat unik, namun prinsip dasar yang ia pelajari dapat digunakan oleh semua orang. Begini kisahnya. Charlie sudah bekerja keras dan berhasil dengan sangat baik menyiarkan program track and field yang disiarkan sebelum Olimpiade. Ia sangat heran dan marah ketika bosnya mengeluarkan Charlie dari program tersebut pada Olimpiade mendatang. Kemudian memindahkannya ke program swimming and diving. Karena cabang olahraga tersebut tidak dikuasainya, Charlie menjadi semakin putus asa. Ia merasa tidak dihargai dan menjadi marah. Ia mengatakan hal itu tidak adil. Kemarahannya mulai mempengaruhi semua hal yang dilakukannya. Kemudian, ia mendengar cerita Who Moved My Cheese. Sesudah itu, ia menertawakan dirinya sendiri dan mulai mengubah sikapnya. Ia menyadari bahwa bosnya hanya memindahkan cheese-nya. Ia pun menyesuaikan diri. Ia mempelajari 2 macam cabang olahraga baru. Saat ia melakukan itu, ia baru menyadari bahwa melakukan sesuatu yang baru membuatnya merasa lebih muda. Bosnya memperhatikan perubahan sikap dan energi pada diri Charlie, dan tugas-tugas baru pun ditambahkan. Ia mulai menggapai sukses yang lebih besar, yang membawa namanya terpampang di Pro Football Hall of Fame, Broadcaster Elite. Itu hanya salah satu dari banyak kisah nyata yang saya dengar tentang dampak cerita Cheese ini terhadap kehidupan banyak orang, mulai dari pekerjaan sampai kehidupan percintaan mereka. Saya termasuk salah satu yang sangat percaya akan kekuatan cerita Who Moved My Cheese bahkan sebelum diterbitkan. Saya sudah membagikan edisi pra-publikasinya sebanyak 200 buku kepada semua orang yang bekerja di perusahaan kami. Kenapa? Karena seperti juga perusahaan lain yang ingin bisa bertahan sampai ke masa depan dan tetap kompetitif. The Can't Blank Heart Companies selalu dalam perubahan. Mereka selalu memindahkan cheese kami. Jika dulu kami mencari karyawan yang setia, saat ini kami mencari orang-orang yang luwes dan tidak terpaku pada peraturan yang berlaku di sini. Namun, seperti yang Anda ketahui, hidup di dalam air yang selalu bergolak juga mendatangkan stres, kecuali jika kita punya pegangan untuk memahami perubahan yang terjadi. Disinilah peran cerita Cheese. Ketika saya menceritakan tentang cerita tersebut dan kemudian mereka membaca Who Moved My Cheese, Anda bisa merasakan terlepasnya energi negatif. Satu demi satu dari setiap departemen keluar dari ruangan mereka dan mendatangi saya untuk berterima kasih karena telah memberikan buku tersebut dan mengatakan betapa buku tersebut telah membantu mereka memahami perubahan yang terjadi di perusahaan kami. Percayalah, cerita perumpamaan pendek ini walaupun hanya memerlukan waktu sebentar untuk membacanya, namun dampaknya luar biasa. Saat Anda membalikkan halaman, Anda akan menjumpai 3 bagian dalam buku ini. Yang pertama adalah pertemuan. Bekas teman-teman sekelas bertemu saat diadakan reuni kelas. Mereka bertukar pikiran tentang perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka.
Bagian kedua adalah cerita Who Moved My Cheese yang menjadi inti dari buku ini. Dalam cerita tersebut, Anda akan menemukan bahwa kedua ekor tikus lebih bisa menghadapi perubahan yang terjadi karena mereka tidak memperumit permasalahan. Sedangkan kedua otak canggih dan emosi manusiawi para kurcaci mempersulit keadaan yang ada. Hal ini bukan karena tikus lebih pintar dari manusia. Kita semua tahu bahwa manusia jauh lebih cerdas dibanding tikus. Namun demikian, saat Anda memperhatikan apa yang dilakukan oleh keempat tokoh tersebut dan menyadari bahwa keempatnya mewakili bagian dari diri kita yang sederhana dan rumit, Anda akan setuju bahwa kita akan lebih beruntung jika kita bertindak secara sederhana dalam menghadapi perubahan. Di bagian ketiga, diskusi. Masing-masing tokoh berbicara tentang arti cerita tersebut bagi mereka dan bagaimana cara mereka menerapkannya dalam dunia kerja dan kehidupan mereka. Beberapa orang pembaca naskah buku ini cenderung untuk berhenti membaca setelah cerita Cheese berakhir dan kemudian menginterpretasikan isi cerita tersebut menurut pengertian mereka sendiri. Sementara yang lain menikmati bagian diskusi. Ini karena bagian tersebut menstimulasi pikiran mereka tentang bagaimana cara menerapkan hal yang telah mereka pelajari tersebut ke dalam situasi yang sedang mereka hadapi. Namun demikian, saya berharap setiap saat Anda membaca Who Moved My Cheese, Anda menemukan sesuatu yang baru dan berguna, sama seperti saya. Dan hal itu akan membantu Anda mengatasi setiap perubahan yang terjadi dan mendatangkan sukses dalam segala hal yang Anda inginkan. Saya harap Anda menikmati hasil temuan Anda dan selalu sehat. Ingat, bergeraklah bersama Cheese. Ken Blanchard, San Diego, California. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian pengantar Who Moved My Cheese. Nanti kita akan ketemu lagi di bagian pertamanya, pertemuan Chicago. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat dan tertarik untuk mendengarkan buku ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.